Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah jaminan mutu pangan, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan banyak mempelajari bagaimana tentang standar dan spesifikasi mutu. Oke, kita akan belajar mulai dari awal mengenai apa itu definisi dari standar. Secara umum, standar adalah batasan atau aturan tertulis yang ditetapkan oleh dimonitor penerapannya oleh lembaga otoritas sebagai satuan pembanding suatu produk yang minimum. Jadi, standar adalah batasan atau aturan tertulis yang telah ditetapkan. Itu adalah definisi dari standar itu sendiri. Kemudian, standar itu bisa dikelompokkan menjadi tiga. Pertama adalah standar yang berasal atau diterbitkan oleh pemerintah, ya. Itu bisa berupa undang-undang atau yang mengeluarkannya dari lembaga pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah standar yang dikembangkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan standar sukarela yang disusun melalui kesepakatan atau konsensus yang ada di masyarakat. Menurut International Organization for Standardization atau ISO di sini, pengertian standar adalah sebagai berikut. Spesifikasi teknis atau dokumen setara yang tersedia untuk masyarakat dihasilkan dari konsensus dan persetujuan umum yang didasarkan kepada iptek atau pengalaman agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat serta diakui oleh badan yang berwenang baik tingkat nasional atau regional atau internasional. Jadi secara ISO, standarisasi atau ini adalah spesifikasi teknis ya, atau dokumen yang setara yang memang ditetapkan oleh suatu lembaga tertentu. Jadi cukup komplit ketika kita berbicara apa definisi standar itu menurut ISO. Oke. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya standar, ya tentunya ketika kita punya standar atau punya acuan, hal itu akan memberikan impact yang bermanfaat atau impact yang positif. Yang pertama adalah dengan adanya standar, adanya perbaikan produk menyesuaikan dengan standar yang ada. Otomatis ketika kita sudah ada standar baku di situ, ketika kita akan membuat produk, itu tentunya akan ada perbaikan. Bagaimana produk yang kita hasilkan adalah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, mencegah dan menghilangkan hambatan perdagangan. Otomatis ketika kita menerapkan standar yang sama, otomatis nantinya adalah setiap perusahaan itu akan membuat produk yang dengan standar yang sama. Otomatis di sini akan mencegah atau menghilangkan dari hambatan perdagangan itu sendiri. Jadi dengan era yang sekarang perdagangan bebas, harapannya dengan ada standar yang sama tentunya nantinya setiap produsen itu bisa memasarkan produknya dengan bebas sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah meningkatkan daerah penjualan produk. Hal ini sangat linear dengan keuntungan yang kedua. Otomatis ketika kita memiliki standar yang sama, hal itu nantinya akan berimpact juga pada bagaimana sih atau bagaimana sebaran dari market produk yang kita produksi akan semakin luas karena kita memiliki standar yang sama seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memudahkan terjadinya kerjasama iptek. Jadi harapannya dengan semakin ada standar yang sama, perkembangan iptek pun itu akan sangat berbantu. Oke. Kemudian dalam proses penyusunan standar perlu diperhatikan beberapa prinsip, yaitu pertama adalah penyederhanaan, yang kedua adalah prinsip kerjasama, yang ketiga adalah implementatif, kemudian selektif, dan kelima adalah revisi, dan yang keenam adalah kesesuaian, dan yang ketujuh adalah penerapan formal. Oke. Apa itu penyederhanaan? Persyaratan yang cenderung kompleks untuk memproduksi suatu barang dibuat dalam bentuk yang mudah dimengerti. Dari sekian banyak karakteristik dan syarat-syarat mutu, dipilih beberapa karakteristik yang dapat mewakili mutu produk secara menyeluruh. Itu adalah penyederhanaan. Oke. Kemudian, apa itu kerjasama di sini? Penyusunan suatu standar merupakan suatu kegiatan sosial ekonomi yang harus dipromosikan melalui kerjasama dengan semua pihak yang mempunyai keinginan. Oke, lanjut. Kemudian, implementatif. Standar yang telah dipublikasikan secara luas tidak banyak artinya jika tidak diterjemahkan menjadi prosedur-prosedur yang dapat dilaksanakan atau dipraktekkan. Syarat-syarat mutu yang tercantum dalam standar harus dapat diukur dengan metode dan peralatan yang ditetapkan dalam standar tersebut. Kemudian, selektif. Aspek-aspek yang dijadikan sebagai dasar prioritas dalam penyusunan standar harus dipilih secara cermat
dengan harapan standar tersebut akan sesuai dan layak digunakan selama jangka waktu tertentu. Oke. Revisi. Standar harus ditinjau pada kurun waktu tertentu karena harus diupdate bagaimana perkembangan standar yang sudah ada. Apakah masih relevan? Apakah ada korelasinya dengan perkembangan iptek ataupun dengan kemajuan zaman? Sehingga standar di sini pun perlu adanya revisi untuk memastikan bahwa standar yang ada adalah sesuai atau menyesuaikan dengan perkembangan pasar, perkembangan zaman, dan tentunya adalah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke. Kemudian ada kesesuaian. Jika kinerja atau karakteristik lain dari suatu produk telah dispesifikkan dalam suatu standar, spesifikasi tersebut harus mencakup deskripsi, metode, dan cara uji yang disarankan atau diperlukan. Jika penarikan contoh diperlukan, metode, ukuran, dan frekuensi penarikan, contoh harus dibuat spesifikasinya yang sesuai dengan standar produk yang ditetapkan. Oke. Kemudian, aspek selanjutnya adalah berupa penerapan formal. Standar nasional harus diterapkan secara formal agar semua pihak tidak ragu dalam pelaksanaannya. Oke. Dan ini adalah materi yang terakhir untuk standar, adalah tentang kita harus tahu mengenai prinsip standar itu sendiri. Pembuatan dan penetapan standar produk pangan yang dilakukan pemerintah, hal ini memiliki tujuan supaya produk atau jasa yang dilempar ke konsumen sudah layak untuk digunakan dari segi keamanan atau food safety-nya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.